Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk di materi kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya Ibu mau mengawali dulu berdoa. Kita baca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir semua hari ini ya? Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu. Terakhir, siapa yang ingat apa yang kita pelajari? Tentang macam-macam kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita mulai ke materi, Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, di sini ada benar salah. Nanti yang menjawab benar berdiri, yang menjawab salah tetap duduk. Paham? Contoh misalnya, AI digunakan untuk semua kegiatan sehari-hari, benar atau salah? Benar. Nah, kalau benar berarti berdiri. Siap? Nah, di sini Ibu akan catat dulu berapa orang yang benar, berapa orang yang menjawab Salah. Jadi didengarkan baik. Untuk nomor 1, ini yang menjawab benar, ini salah, ini jawaban yang benar. Nomor 1, coba. Robot yang membantu dokter dalam operasi adalah contoh pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kesehatan. Benar? Dua, tiga, empat, 13 ya. Satu aja yang nggak salah. Pertanyaan nomor 2. Dengarkan. Untuk nomor 2, ini agak panjang ya, disimak baik-baik. Penggunaan kecerdasan artifisial secara pasif terjadi ketika seseorang membuat aplikasi chatbot untuk menjawab pertanyaan pengguna. Benar atau salah? Salah. Berarti 16 berarti. Oh ya. Ini ada 14 orang. Nomor 3. Buang kau ikutan bu, ya. Atau roti wa. Nomor 3, ini juga agak panjang. Seseorang yang menciptakan program data untuk membantu pekerjaan manusia disebut sebagai pengembang dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Salah. Yang bisa menampilkan sarana tertentu merupakan pemanfaatan KA di bidang hiburan. Televisi biasa katanya, benar atau salah? Berarti yang jawab benar, salah ada. Benar. Nomor 5. Menggunakan Google Assistant untuk mencari informasi merupakan contoh penggunaan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Benar atau salah? Benar. Berdiri atau berdiri? Nah, sekarang kita cari jawaban yang benar. Nomor 1, robot yang membantu dokter dalam operasi merupakan pemanfaatan kesehatan. Benar ya jawabannya ya? Ya. Siapa yang salah tuh? Angga salah tuh. Penggunaan KA yang masif ketika seorang membuat Bandungan. berarti ini. Tentang Bandungan, Angga sarewa. Nomor 3, seseorang yang menciptakan KA membantu disebut pengembang. Benar ya? Kemudian nomor 4, televisi biasa merupakan pemanfaatan KA. Ya, salah. Nomor 5, menggunakan Google Assistant untuk mencari informasi contoh dengan KA. Benar ya? Yang betul boleh pulang bu. Nah, maksud dari Ibu mencatat ini karena setelah kita mempelajari berbagai materi terus kita melakukan kegiatan, diharapkan yang salah ini menjawabnya nanti bisa benar. Nah, jadi nanti diharapkan di akhir pembelajaran semua bisa menjawab dengan benar. Paham sampai di sini? Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan yang pertama. Kita menyimak pemaparan dari Ibu tentang pemanfaatan KA, kemudian menyimak video. Setelah menyimak video, kita nanti berkelompok sesuai kesepakatan kemarin. Kita akan berkelompok 5 orang ya. Untuk mengerjakan LKPD. Terakhir
Nah, tujuan kita hari ini setelah berbagai rangkaian kegiatan itu yaitu untuk mengidentifikasi berbagai manfaat saat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nanti Ibu harapkan setelah kita menyimak video kita bisa mengelompokkan macam-macam manfaat dalam bidang kehidupan manfaat KA ini. Nah, di sini ada contoh KA yang kita gunakan. Siapa yang sering belanja di Shopee? Oh, lebih pernah. Bayar apa utang? Ya, Shopee ini bisa memudahkan kita ketika kita belum punya uang, kita boleh nyambung ya, boleh. Itu juga memudahkan kehidupan sehari-hari kita. Kemudian ini ada Siri. Nah, biasanya yang punya Siri itu kalau rumahnya yang modern ya, yang di kota-kota, yang rumah yang seperti di Drakor, sering lihat. Nah, itu punya Siri. Kemudian chatbot. Nah, ini untuk bertanya, misalnya kita nggak punya teman juga bisa. Di WA itu kan ada selamat siang, hari ini saya ingin ditemani. Nah, itu ada kita, daripada kita bingung sendirian bisa menggunakan chatbot. Kemudian nah, ini ada Google Translate. Nah, ini seperti kamus ya, kamus elektronik. Kemudian ada Google Maps. Siapa yang sering traveling? Sama ibu bapaknya diajak keliling-keliling kalau libur, ada nggak? Pernah ke Saksal apa belum? Pasti jalan-jalannya ke gunung ya. Ada sinyalnya. Nah, di sini Google Maps itu bisa memudahkan kita untuk mencari titik lokasi tujuan kita. Nah, di sini bisa juga ada suaranya, misalnya maju ke depan 500 meter kemudian belok kanan. Nah, kita tapi ada nggak kasus yang pernah kesasar meskipun pakai Google Maps? Pernah. Itu salah satu dari kekurangan. Nah, ini ya, ada kekurangan. Yang ini untuk cuaca. Misalnya kita beban lihat ke Cikajang. Misalnya kan sering berjalan, kita bisa pantau dulu. Kira-kira misalnya mendung atau gerimis atau hujan, jadi kita bisa siap-siap ya hujan. Nah, ini seperti soal yang tadi ada soal tentang pengembang dan pengguna. Nah, pengembang ini pengembang bisa juga disebut pengguna aktif. Kemudian ada pengguna atau ya pasif income, pasif oh iya, nanti kita semua ya. Ini pasif. Nah, sampai di sini siapa yang bisa memberikan contoh pengguna aktif dan pengguna pasif? Nanti ibu kasih jempol banyak. Aik, mana ini? Depi bisa. Itu yang bisa membuat program, yang misalkan program kalau pasif itu pengguna seperti menggunakan YouTube, Padeo, ya gitu mungkin. Oke, kita tutup jempol ya. Ya, jempol untuk Ibu Depi. Ya udah Bu Depi. Tutup jempol. Oh, jempol hebat ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Cukup. Kalau cukup kita lanjut. Tadi kan kita tujuan kita belajar itu untuk identifikasi macam-macam manfaat kecerdasan artifisial dalam berbagai bidang. Yang pendidikan siapa di sini yang sering membuat poster pakai Canva? Ya, belajar ada. Bisa ya, jadi kita kalau bikin iklan mau jualan seblak, bantuin ibunya kita bikin poster bisa lewat Canva. Bisa juga bertanya di ruang guru. Ada juga hiburan, siapa yang sering nonton YouTube? Saya Bu. Saya Dracin Bu. Saya konten Bu. Siap. Boleh kita nanti coba buka YouTube ya. Nah, di sini siapa yang sering menonton Upin Ipin? Saya Bu.
Coba maju ke depan. Bisa diketikkan, diperlihatkan ketuanya apa saja yang bisa tampil di YouTube ketika kita mencari sesuatu. Ayo Kajoy ke depan. Oh ya, itu Ida, sudah? Iya. Jadi begini memperlihatkan. Jadi ketika kita sering membuka musik, nanti ke bawah story kita akan tampil musik. Nah sampai di sini paham ya? Nah, kita akan berkelompok sesuai janjiku tadi. Nah ini apa yang akan kita selesaikan? Kita akan memecahkan masalah yang dialami oleh beberapa teman kita yang ada di cerita. Nah di sini ada pemanfaatan KA di sini. Nah kita bisa terapkan untuk menyelesaikan masalah. Kelompoknya sudah siap ya? Sudah. Nah jadi ada dua KPD. Jadi kerjakan 5 menit berkelompok. Ya ada tanggal 50 lewat. Ini akan yang kedua, tiga nih aktif dan pasif sebagai pengguna atau pengembang ya. Yang bisa. Nah, ibu nilai ya keaktifannya bagaimana berkolaborasi dengan temannya. Jangan sendirian bekerja lagi di rumah ya. Itu ada apa itu? Ibu ada apa? Ya sudah lagi 10 menit lagi ya. Jadi kesini banyak. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, coba kelompok siapa yang lebih dulu nilainya lebih bagus yang mana? Nanti dapat satu jempol lagi. Satu orang satu yang LKPD 1, yang satu orang lagi yang LKPD 2. Assalamualaikum. Hasil kerja kelompok sahur. Begitu Bu kira-kira yang sudah Untuk yang kedua, Mas Ihin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti sedang sedih karena ditinggal ayahnya pergi merantau. Mana Siti? Oke, terima kasih. Sudah bagus semua, LKPD sudah kita selesaikan. Nah, sekarang sebelum kita selesaikan, kita lihat video dulu. Ini tentang video pendek. Nah, disimak ya, nanti Bu Minta ada salah satu yang tempat menceritakan apa isi videonya. Sudah ya? Suaranya nggak keluar. Nggak ada suaranya, nggak apa-apa. Nah, dari sini video ini mewakili materi yang kita pelajari dia tentang berbagai pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Coba salah satu boleh maju, boleh di tempat duduknya kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari dari awal tadi sampai akhir sekarang ini. Silakan. Nanti yang sudah rela nilainya terdapat bintang dari ibu pada. Ada? Silakan bisa. Siap. Ini tadi dari pembelajaran ini kita memahami bahwa pengguna AI itu ada aktif dan AI yang pasif. Kita mungkin Tepuk tangan. Silakan ya. Jempol. Aktif dan pengguna. Pasif. Selain itu kan kita memanfaatkan GAA dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sebelum kita akhiri, kita mengerjakan lagi soal yang tadi. Nah, kita lihat perbandingannya sebelum belajar dan sudah belajar. Ibu harap di sini nanti bisa mengerjakan semua dengan betul, ya. Silakan. Betulnya gimana Bu betulnya? Betul. Sudah? Sudah. Ya. Waktunya sudah selesai ya, bisa dikumpulkan nanti dikumpulkan buat apa? Atau cari uang aja.
Terima kasih. Nah, sudah selesai, bagus semua ya. Kayaknya nanti 100 semua ini nilainya ya. Tepuk tangan kita semuanya. Nah, sebelum kita akhiri, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar tentang semangat? Banyak ilmu yang kita dapat ya. Nah, untuk tugas berikutnya kita akan mempelajari tentang tantangan. Jadi di rumah kita cari contoh pemanfaatan AI, juga tantangan apa yang ada di kehidupan kita ketika kita menggunakan kecerdasan artifisial. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.